Perkenalkan, saya Fanya Agustina sebagai ketua, izin untuk mempresentasikan hasil dari bisnis kami, yakni Pancake. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Silakan. Saya Dita Maria sebagai manajer produksi. Saya Ria Indah sebagai manajer keuangan. Saya Lulu Informasia sebagai manajer pemasaran. Saya Indonesia Ayu sebagai manajer sosial media. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Di sini saya akan memaparkan latar belakang kenapa kami memilih Pancake untuk dijadikan usaha yang berkelanjutan. Jadi kami memilih usaha Pancake ini karena kami melihat adanya celah bisnis dan peluang dari ide street food dari luar negeri seperti Thailand dan juga Jepang. Jadi kami juga melakukan inovasi untuk produk tersebut sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Untuk pemakanan selanjutnya bisa dipaparkan oleh rekan saya. Ya, baik. Jadi Pancake Roll ini merupakan sebuah inovasi produk baru dari pancake yang kita kenal sebelumnya. Kemudian kita ada 2 varian rasa, yaitu original sama pandan. Kemudian kita ada 2 topping, yaitu anggur sama strawberry. Lalu kita mematok dengan harga 10.000 per pieces. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Bulu. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yakni mengenai segmen atau target pelanggan yang kami tuju. Yang pertama yaitu ada anak-anak dari usia 6 tahun ke atas hingga pelajar, lalu ada dari kalangan dewasa seperti pekerja dan mahasiswa, dan yang terakhir orang tua. Orang tua juga bisa menikmati pancake roll kami karena pancake roll kami mengandung kadar gula rendah dan memiliki tekstur yang lembut sehingga orang tua juga bisa menikmatinya. Selanjutnya mengenai hubungan dengan pelanggan. Dalam menerapkan hubungan dengan pelanggan, kami melakukan beberapa tindakan, yaitu yang pertama mengatasi keluhan dari pelanggan dengan cara mendengarkan dengan baik kritik dan saran dari pelanggan guna membangun citra baik bagi usaha kami. Lalu selanjutnya yaitu mengenali pelanggan secara lebih intim dengan memiliki informasi kontak guna memberi informasi mengenai promosi dan diskon. Selanjutnya yaitu memberi hadiah kepada para pelanggan yang loyal dengan sistem undian berupa pancake roll atau merchandise lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribution channel. Di sini kami ada 3 promosi. Yang pertama direct, yaitu secara langsung. Jadi kami akan mempromosikan pancake roll ini secara langsung dengan menyebarkan brosur-brosur di area Surabaya. Yang kedua ada indirect, yaitu secara tidak langsung. Di sini kami akan promosi mengenai pancake roll secara tidak langsung dengan media online shop atau dengan delivery instan, yaitu kami sudah berencana dan berjanji kepada pelanggan untuk melakukan transaksi itu titiknya sesuai dengan kami. Dan yang ketiga ada awareness, yaitu secara sadar. Jadi kami akan melakukan penjualan pancake roll ini melalui media sosial. Selanjutnya ada activities. Yang pertama ada produksi. Di sini kami akan menjual pancake roll dengan inovasi dan variasi baru mengenai menu dari pancake roll ini sesuai mengikuti perkembangan zaman dan ada isiannya secara bervariasi. Yang kedua ada platform network, yaitu di sini kami akan menggencarkan penjualan pancake roll ini secara gencar-gencaran melalui media sosial, di mana kami sudah memiliki akun media sosial di Instagram yang bernama pancake roll sby._. Dan pancake roll sendiri ini memiliki 2 varian, yaitu varian pandan dan varian original. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sumber daya yang kami gunakan saat produksi, yaitu menggunakan fasilitas rumah sebagai tempat usaha, kemudian alat rumahan seperti mixer. Kemudian
kami memiliki sumber daya manusia yang ditempatkan kepada keahlian masing-masing. Selanjutnya disampaikan oleh Pak. Untuk selanjutnya mengenai key partner, di mana kami saling membangun relasi antar sesama teman-teman dari pengembang bisnis muda seperti kami yang masih merintis karir dan usaha sendiri-sendiri. Jadi tetap membangun relasi melalui mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk kami tentunya. Seperti itu. Oke, selanjutnya baik itu selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya berikutnya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai manajer keuangan akan menjelaskan tentang anggaran yang akan kami gunakan. Di sini dari anggaran kita berasal dari biaya tetap seperti bahan baku tepung terigu, protein sedang, baking powder, vanili, buah-buahan yang segar, dan juga ada beberapa topping juga dan yang lain. Selain itu ada biaya variabel seperti biaya dari gas LPG, biaya dari listrik, biaya tenaga, dan biaya bensin. Dari biaya tetap dan biaya variabel ini apabila digabungkan akan berjumlah sekitar 140.000 setiap sekali produksi. Dan dalam sekali produksi itu akan menghasilkan sekitar 5-9 pieces pancake roll. Dan untuk modalnya sendiri, karena kami masih usaha yang masih merintis, jadi dari dana pribadi kami. Jadi per orang nanti akan mengeluarkan uang sebesar 30.000. Mungkin dari saya sudah, saya akan kembalikan ke Mbak Fani sebagai ketua. Baik, terima kasih atas pemaparan materi oleh rekan-rekan saya. Untuk selanjutnya kepada audiens, kepada Bapak Ibu audiens, jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, saya sangat mempersilahkan untuk dipaparkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau menanyakan, tadi kan sudah memaparkan tentang produksi yang kalian kelola, yang akan kalian kelola. Nah itu pertama itu halal tidak. Saya menanyakan itu soalnya kan itu harus mencakup yang poin yang utama kan harus itu. Ya makanan itu harus ada halal tidaknya. Jadi yang non muslim itu tidak takut untuk tidak ragu itu. Dan yang kedua itu kan digunakan kalau masih pemula, otomatis kan masih dengan keadaan tradisional. Tangan harus otomatis kan tangan melibat. Itu kebersihannya sudah bagaimana? Bisa dijawab. Jadi untuk halal atau tidaknya itu sudah kami serahkan pada tim produksi Mbak Anita. Oleh Mbak Anita sendiri sudah melakukan quality control menguji terhadap bahan baku yang akan digunakan nanti, diperiksa satu demi satu apakah sudah memiliki label halal atau belum. Jika belum memiliki, maka kita harus memilih pengganti dari bahan baku tersebut yang sudah memiliki logo halal. Jadi untuk kehalalan produk kami ini terjamin oleh tim produksi kami sendiri. Nah untuk kebersihan, untuk produksi sendiri kami memakai sarung tangan plastik dan juga selalu membuat lingkungan produksi kami itu selalu steril, tidak ada debu yang menempel, dan kita harus memperhatikan penempatan barang-barang sehingga penempatan barang-barang pada tempat yang memang benar-benar digunakan untuk menempatkan barang-barang itu sehingga tidak ada kotoran yang tercampur di dalamnya seperti itu. Apakah jawaban saya bisa membantu? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau saran yang lain? Oke, untuk saya ya, jadi sama dengan produk ini produk lain gitu. Iya. Sebenarnya produk lain kan masyarakat di mana. Di sini sasaran saja harus ada sekarang contoh untuk yang ITP itu orang. Tester. Jadi karena produk baru harus ada tester dan untuk usaha coba enggak
rasakan dulu baru beli. Misalnya order baru nggak percaya sama iklannya itu nggak percaya. Tapi kalau udah mencoba tes tadi itu bisa percaya. Jadi maksud saya di keuangan versi dihitung jangan ini yang sekian% untuk tester. Jadi potong rezeki. Ya, itu sama saja. Belum ada pertanyaan jadi karena produk baru, ya, jadi strategi apa yang Anda lakukan agar orang percaya bahwa produk Anda itu baik? Strateginya apa ya agar produk kalian dikenal orang dan percaya dan akhirnya dia membeli? Mungkin izin membantu dari manajemen pemasaran, saya akan mau menjawab pertanyaan dari Bapak. Kita rencana ini kita mau bekerja sama dengan beberapa influencer di tingkat kota yang harganya masih bisa terjangkau agar produk kami itu bisa terkenal di kota tersebut, apalagi kita kan ada di kota Surabaya, jadi kan banyak influencer yang masih pemula dan itu kan biayanya juga masih bisa terjangkau. Jadi dari sana pun kita bisa membangun citra merek kita sendiri. Setelah itu kita juga sudah disebutkan bahwa kita bekerja sama dengan wirausaha yang merintis juga, jadi seperti barter gitu untuk media pemasarannya, jadi bisa lebih terkenal juga. Dan dari influencer tadi kan nanti influencer itu tuh kayak mengicipi makanan kita terus memberi komentar ini tuh enak gitu. Iya, jadi para pelanggan itu percaya oh kalau influencer ini bilangnya enak berarti enak gitu. Jadi bisa meramaikan usaha kita. Ya. Apakah masih ada pertanyaan atau kritik? Itu dapat dikonsumsi pada waktu semua waktu, maksud saya pagi, siang, sore, malam bisa sesuaikan itu. Iya bisa, karena produk tersebut sudah kami inovasi sehingga cita rasanya memang benar-benar bisa dirasakan oleh lidah Indonesia ya. Gini, satu lagi di luar itu, ini kan pancake itu kan dijual itu seperti kayak mendadak gitu. Jadi dijual tapi dibuat dulu. Iya. Nah itu nanti apa tidak ada apa seandainya ada pembeli atau seseorang atau pihak konsumen yang membutuhkan secara besar-besaran itu gimana? Misalkan gini, sebagai olah-olah istilahnya kan tidak dimakan di tempat, tapi nanti dibawa pulang gitu. Entah itu berapa jam jaraknya kan kita nggak tahu. Nah itu masih enak tidak gitu. Nah, dibuat sekarang, nggak 3-4 jam lagi kan dimakan, dikonsumsi. Itu kami produksi dan untuk penyimpanannya itu khusus ya, karena kami wrap terlebih dahulu lalu kami masukkan ke dalam kulkas. Kemudian untuk packagingnya kami menggunakan styrofoam yang bisa mengatur suhu, menahan suhu dingin. Jadi untuk perjalanan jauh itu insya Allah masih aman dan tidak mempengaruhi rasa pancake kami seperti itu. Yang menyambung dari tadi saya juga menyusul Anda bisa menggunakan berbagai kemasan. Jadi untuk mengaturkan catatan secara segar. Seperti contoh saya beli tape model itu masak dengan segar bersedia. Jadi setelah kasihnya tidak boleh dikonsumsi, harusnya dikasih dulu. Jadi kadar masakan itu berapa hari? Misalnya 1 minggu, 3 hari. Jadi kalau saya kasih roti, teman saya juga bisa roti 3 hari. Kalau yang basah, kan kalau basah belar. Iya, Kalau kering itu udah belayan. Makanya itu harus jarang. Kadar sosial ini misalkan orang jauh beli, ini konsumsi maksimal tanggal sekian. Masih akan kami tinjau ulang untuk masalah daluarsa. Cukup? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami berharap besar bahwa akan menjalin kerjasama di lain hari.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.